kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita nanti mau kasih kesempatan masing-masing buat berbicara ya. Jadi gantian aja. Ini Prof, gimana Prof? Mungkin ada perbedaan persepsi dan juga pengertian ya, terkait betul. Dengan verifikasi dan juga autentikasi oleh KPU, Prof. Gimana? Jadi begini ya, saya luruskan. Memang kalau pilpres atau pilkada, pemilu kada itu beberapa perubahan undang-undang. Tapi kalau kita lihat 2014 menggunakan undang-undang apa? Ya, belum 2017 belum. Ya, tentu merujuk kepada undang-undang sebelumnya. Salah satunya adalah Undang-Undang 42 2008. Nah, di situ jelas dikatakan ada kata bab verifikasi tentang pasangan calon. Salah satu yang di masalah dokumen, persyaratan, itulah. Kalau antara verifikasi faktual dan autentikasi gimana, Prof? Ya, kalau faktual itu kan melihat, memverifikasi, membuktikan apakah benar atau tidak tentang hal-hal yang bersifat, yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada, kan gitu. Nah, sementara ini sebenarnya sama semua. Soal verifikasi itu adalah beda dengan klarifikasi ya. Nah, klarifikasi memperjelas hal-hal yang masih ambigu. Kalau verifikasi dia sifatnya mencari kebenaran tentang data dan bukti yang sudah ada. Nah, apakah itu tidak ada aturan? Ada aturan. Nah, itu yang saya tadi agak sedikit mengklarifikasi dari bang kita ini kan. Nah, jangan bilang tidak ada aturan. Baca, itu yang saya maksud gitu. Soal apakah itu diverifikasi atau tidak, nah itu kan bukan ranah saya. Mungkin Bung Rapli yang tahu kan, karena sering meneliti tadi atau segala macam kan, sudah berdebat. Tapi yang jelas itu ada aturan. Nah, kalau ada aturan menurut saya sebagai azas legalitas dipedomani gitu loh. Kenapa KPU tidak melakukan itu? Verifikasi soal wajib tidak wajib, yang penting ada aturan soal verifikasi itu. Nah, saya kira itu. Oke, Bang Rifai gimana? Ya, tadi sudah diluruskan kan bahwa betul memang ada proses verifikasi, bahkan harus mendatangi kediaman dan segala macam. Tapi memang untuk dokumen sifatnya tidak wajib. Tadi kan Mas Heru dibacakan juga. Nah, tidak wajib. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Nah, kalau tapi tidak wajib dapat. saya setuju, tapi ada aturan itu. Itu yang jelas. Bahkan sampai ke rumah. Nah, tapi dia bilang untuk dokumen tidak wajib. Nah, bicaranya dapat. Nah, dapat ini diartikan kalau ada keraguan bisa dia datangi kampusnya untuk langsung cek ijazah itu. Dan ini sebenarnya juga saya sih setuju aja ke depan jauh ini diperbaiki ya. Sifatnya harus wajib, jadi bukan option. Biar jadi perdebatan. Saya setuju lah bahwa hukumnya harus terus diperbaiki, mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul. Nah, cuma mungkin ada satu hal di sini yang menarik adalah bahwa ya sebenarnya kan kalau dari Pak Jokowi clean, semua ijazah persyaratan sudah diberikan, ada legalisirnya gitu ya. Dia ikuti semua tahapan-tahapan dan biasanya ini fakta juga. Kalau memang ijazah beliau tuh dari dulu sudah dilakukan, ini kan beliau ikut pilkada Solo 2 kali, Jakarta, itu sudah pasti biasanya diserang oleh oleh lawan. Kita lihat banyak putusan MK menggugurkan bupati, gubernur gara-gara ijazahnya palsu. Banyak sekali itu putusannya, bisa di-googling. Jadi itu salah satu yang sudah akan pasti disorot oleh pihak lawan kontestasinya. Itu pastilah. Semua tim ses akan mencari kelemahan lawan dan salah satu yang diincar adalah ijazah. Mungkin juga karena itu KPU tidak begitu aktif verifikasi karena ada mekanisme lain dan selama ini juga banyak calon-calon gugur gara-gara ijazah. Untuk Pak Jokowi kan belum pernah sama sekali. Bahkan kalau kita lihat yang awal, pilkada Solo awal nih ya, Pak Jokowi belum siapa-siapa. Mohon maaf nih dari pengusaha mebel masuk ke politik 2012. Beliau lawannya tuh kalau nggak salah bahkan dosen UGM. Dan sudah tercatat beliau adalah alumni UGM. Kalau betul dia bukan alumni, ya sudah gugur di 2012. Ya. Belum kenal sama siapa loh. Belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Hanya seorang masyarakat biasa ikut-ikutan pilkada Solo. Jadi belum ada network atau apapun. Jadi sudah harusnya kalah saat itu. Itu aja mungkin. Oke Bang, tapi kalau kita kembali dengan dipublikasikannya salinan ijazah dari KPU ini, akan ada efek domino mungkin. Mungkin ada akan langkah-langkah hukum selanjutnya, bukan hanya dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi juga dari pihak lain. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya nggak apa-apa lah, intinya kan gini, bagaimanapun juga kan Pak Roy dan kawan-kawan lah ya kalau saya, sekalipun beliau kuasa dari 3 ya, beliau juga kan tentu akan membela diri, akan membuktikan apa yang diyakininya. Tapi izinkan juga kami, Pak Jokowi yang ingin juga menjaga harkat dan martabatnya, ingin persoalannya clear juga akan membuktikan ya dengan versinya.
nanti semua ini akan silakan aja nanti diuji. Toh kita ada lembaga penengah sebagai negara hukum tadi sudah sampaikan, lembaga peradilannya akan menyelesaikan, melihat dari dua versi Ini mana yang saya lebih kapan ditanya lagi nih? Ini Ini baru satu kali ditanya, ini sudah 3 kali 4 kali, ini 3 kali 4 kali. Kok nggak adil kok TV One? menarik. Tadi kan Anda katakan nih, walaupun salinan ijazah sudah Nah, diterima, gitu dong. Nah, tapi kan ada Jangan kayak ada kecenderungan begitu. Bukan. Kita kan membaca jadinya. kita meluruskan Gitu. tadi kan Ya, ada oke. ketegangan sebelumnya. Jadi setelah salinan sudah diterima kan tadi Anda bilang ada sedikit perbedaan nih. Ya. Apa saja yang perbedaan Anda temukan itu? Jadi gini, yang paling nyata adalah dari dokumen yang diperoleh Bonatua itu, berdasarkan catatan Roy Suryo, itu tidak ada tanggal legalisasinya. Karena itu tidak lazim. Biasanya Anda kalau melakukan legalisasi itu harus ada tanggalnya. Tanggal berapa itu legalisasi. Itu satu. Yang kedua, ya saya ingin mengatakan, beliau berdua ini kan bicara dua rezim undang-undang sesungguhnya. Rezim Undang-Undang 42 2008 yang digunakan untuk Pilpres 2014, bisa jadi menurut beliau wajib itu verifikasi. Bukan kata wajib. Oke. Ada aturan Ada aturan verifikasinya, Itu yang kan? saya ini Nanti, tadi. Prof. Nah, kemudian dia menggunakan Undang-Undang 7 2017 untuk Pilpres 2019. yang pertama. Jadi ada 2014, jadi dua rezim yang berbeda. Nah, dua rezim yang berbeda ini kita harus lihat lagi apakah ada sebenarnya kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual. Tetapi apapun itu, saya ingin mengatakan tidak pernah baik 2014 maupun 2019 dokumen legalisir itu diverifikasi secara faktual. Nah, ini faktanya. Jadi saya tidak bicara aturannya, saya bicara faktanya karena yang kita bicarakan adalah selembar dokumen yang diserahkan kepada KPU nasional untuk Pilpres dan tidak verified, tidak Berarti pernah ada kesalahan dari diverifikasi. pihak KPU-nya dong. Ya, saya tidak tahu mau kesalahan atau tidak, tapi yang jelas yang namanya post factum kan terjadi. Saya kasih contoh lagi. Waktu saya jadi kuasa hukum di MK, kita tidak mempermasalahkan ijazah Gibran. Why? Karena informasi tersebut belum sampai ke kita. Tapi belakangan, berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Roy Suryo dan banyak orang lainnya, termasuk juga Risman Sianipar, maka confirm yang namanya Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Tidak pernah dia menyelesaikan SMA. Nah, ini baru diketahui hari ini. Kalau diketahui tahun 2024 ketika sengketa Pilpres kemarin, tentu kita akan bawa ini. Karena ini adalah bagian dari persyaratan. Jadi, kalau kita mengatakan misalnya ada bupati dan kemudian calon gubernur di Sumatera Utara, dia mengaku bahwa dia doktor. Begitu dipermasalahkan setelah dia jadi bupati, akhirnya copot. Nggak bisa lagi nyalon gubernur Sumatera Utara karena menggunakan ijazah palsu. Jadi, maksud saya adalah it doesn't mean bahwa kalau kita sudah diterima prosesnya 5 atau 10 tahun yang lalu, kita tidak bisa persoalkan lagi sekarang. Kita tidak persoalkan jabatan presidennya. Jabatan presidennya sudah selesai. Tapi kita permasalahkan soal integritas bangsa ini. Baik integritas Pak Jokowi sebagai seorang negarawan harusnya, dan integritas penyelenggara pemilu seperti KPU. Karena kenapa? KPU tahun 2024 kemarin bikin aturan, kalau dia tamatan luar negeri tidak perlu menyertakan ijazah untuk SMA-nya, bayangkan. Dan itu jelas-jelas mengentertain Gibran yang tidak punya ijazah SMA. Maksud saya begini, udahlah kita jelas lah ya. Kalau kita bicara independensi penyelenggara pemilu, independensi KPK, independensi penyidik, itulah problem bangsa kita untuk menegakkan rule of law atau negara hukum. Itulah. Kalau tidak ada masalah itu, kita nggak akan pernah berdebat. Tidak ada orang yang kritis, tidak ada aktivis yang kemudian menggugat negara terus-menerus. Begitu. Oke, Bang, kembali lagi kalau udah dipublikasikan kemarin salinan ijazah dari KPU, apakah kemudian Anda akan melakukan langkah hukum lanjutan? Karena tadi kan katanya 99,9% identik, itu memperkuat dengan adanya salinan yang dipublikasikan justru memperkuat. Apakah ada langkah hukum selanjutnya? Jadi ada langkah hukum yang kami pertimbangkan adalah untuk menyurati kembali Irwasum, ya, Inspektur Pengawasan Umum di Mabes Polri. Kenapa? Karena sesungguhnya proses di Bareskrim itu belum dianggap selesai. Walaupun sudah ada yang namanya press conference untuk penghentian penyelidikan. Nggak lazim tuh penyelidikan dihentikan. Penyidikan iya. Karena penyelidikan itu ya kapanpun, anytime Anda bisa melakukan penyelidikan asal ada data, ada alat bukti baru, ya, ada barang bukti yang baru. Nah, kita melihat misalnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ketidakbenaran ijazah Jokowi ini. Mulai dari kemunculannya, baru dimunculkan pada tanggal 15 Desember katanya asli. Kemudian sebelumnya tidak ada emboss, tiba-tiba ada emboss. Sebelumnya tidak ada watermark dan lain sebagainya. Ada Kasmujo misalnya,
ada dokumen Bonatua ini dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah penyidik penegak hukum tidak tergerak untuk membuka kembali penyelidikan kemungkinan terhadap dokumen palsu ini. Ya, kan pernah diadukan oleh TPUA kan tanggal 9 Desember 2024 bahwa Jokowi sudah menggunakan dokumen palsu, diduga menggunakan dokumen palsu. Nah, ini di stop oleh Barreskrim Mabes Polri, lalu kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik. Ya. Padahal yang ditunggu masyarakat adalah bukan apakah Roy Suryo dihukum atau tidak, Dr. Tifa dihukum atau tidak. Yang ditunggu masyarakat itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Nah, untuk itu bukan forum pidana. Anda harus tahu, forum pidana nanti tidak membuktikan ijazah. Sekarang saya tanya, kalau Roy Suryo, Dr. Tifa dianggap benar, apa yang terjadi? Ya sudah, mereka bebas. Oke. Tidak ada pertanyaan kemudian jawaban bahwa ijazah itu asli atau tidak, karena itu bukan forumnya. Tapi kalau dianggap salah, dan dianggap salahnya itu tidak terkait dengan asli atau tidaknya dokumen, tetapi ujaran kebencian misalnya, atau pencemaran nama baik, dihukum. Tapi jawaban apakah ijazah itu asli atau tidak, tidak ada juga. Nah, this is yang harus kita pahami begitu. Baik, Bang Rifai gimana? Nah, oke, saya sedikit beda pandangan dengan Bang Refdi. Pasti selalu berbeda pandangan. Orang dia lawyernya Jokowi. Jadi yang perkara langsung ke perkara yang pidana ya. Jadi perkara pidana ini sebenarnya kalau nanti dinyatakan Bang Roy dan kawan-kawan ini betul melakukan fitnah, maka dengan sendirinya dipertimbangkan ijazah ini secara hukum sah atau asli. Mana ada putusannya? Tapi kalau ternyata dia dibebaskan, berarti dianggap ijazah ini palsu atau bermasalah. Ini kan dua sisi, karena kan ini itu adalah ngerti amar putusan ijazah palsu gitu. atau tidak. Betul dia tidak menjadi amar. Makanya sekarang Tapi pertanyaannya adalah yang diambil oleh pengadilan itu amar putusannya atau apanya? Pasti akan dipertimbangkan bahwa seseorang mau melakukan fitnah, manakala yang disampaikannya tidak benar. Kalau dia bilang tidak benar berarti apa? Ijazahnya dia bilang kan ini palsu. Ternyata asli, maka dia terbukti fitnah. Tapi kalau ternyata dia bilang palsu dan betul palsu, tidak dia ada bebas. amar putusan yang akan inilah mengatakan putusan asli atau ini. tidak. Nanti kalau misalnya Pak Roy ini bebas, dinyatakan ijazah ini palsu atau bermasalah, inilah bisa menjadi apa? Novum untuk membuka yang di Barreskrim. Saya objektif aja ini ya. Tapi kalau ternyata dinyatakan bersalah, maka tidak bisa membuka yang Barreskrim. Karena gini, Kasih kesempatan lagi. penelitian itu, penyelidikan itu bisa dibuka kembali. Bisa, ini belum final. Sepanjang ada novum. Sampai hari ini belum ada novum baru. Bukti baru. Yang kita tunggu dari putusan. Singkat saja, waktunya udah habis. Bukti salinan kemarin akan dijadikan. Saya baru, tidak ada lagi nih. Waktunya habis. Kita Prof. mungkin Harusnya saya sedikit saya Ya tetap klarifikasi. dong, pasti kita akan Pasti ajukan akan sebagai jadi bukti baru. Ya, kita cukup di situ karena ketidakaslian. waktunya ternyata nggak Cuma cukup. sekali lagi saya katakan, tidak akan ada amar putusan yang mengatakan itu asli atau tidak asli dalam forum pidana. Harusnya 1 menit forum aja. pengadilan tata usaha negara atau 1 menit. forum perdata. Waktunya sudah habis. Terima Nah, kasih. saya mau klarifikasi aja bahwa rejim Mungkin ini Undang-Undang kesempatan yang lain. 42 2008 sama 7 sama ada verifikasi situ aja. Oke, siap. Baik, kita sama-sama cek nanti ya. Terima kasih Bapak-Bapak sama-sama. sudah Terima kasih. hadir bersama kami pagi ini. Sehat selalu ya.